Kisah film ini akan berfokus pada kepahlawanan para legion tentara Polandia untuk membebaskan diri dari masa kolonialisme selama 123 tahun lamanya. Film ini sengaja digarap untuk mengenang 100 tahun kemerdekaan negara Polandia serta mengenang aksi para legioner yang telah gugur di masa Perang Dunia Pertama. Menceritakan flashback pada tahun 1914 saat Perang Dunia Pertama meletus, rakyat Polandia berencana memanfaatkan situasi kekacauan peperangan untuk bisa melawan kolonialisme yang telah dilakukan oleh Kekaisaran Rusia dengan cara membentuk tentaranya sendiri yang disebut legion. Walaupun rencana mereka itu tak segampang yang dibayangkan, pasalnya kekuatan militer Kekaisaran Rusia sangatlah besar dan tak sebanding dengan mereka. Tapi sering berjalannya waktu, para pemimpin militer Polandia akhirnya bisa menandingi kekuatan militer Rusia dengan cara memberlakukan wajib militer pada seluruh warganya, termasuk merekrut para tentara Rusia yang membelot untuk membantu kemerdekaan Polandia. Dan inilah alur cerita dari film Legionia. Pada tahun 1914, Eropa sedang memasuki masa kelam di mana negara-negara besar sedang berlomba-lomba membangun kekuatan militernya dan saling menyatakan perang kepada para pesaingnya. Dan puncaknya terjadi ketika Pangeran Franz Ferdinand sebagai putra mahkota Austria-Hongaria tewas di tangan seorang pria Serbia. Posisi serta status Polandia saat itu menjadi wilayah kolonialisme bagi tiga negara, diantaranya yaitu Kekaisaran Rusia, Jerman, serta Austria. Rakyat Polandia benar-benar merasakan dampak buruknya saat pada bulan Agustus tahun 1914, tentara Rusia telah menempatkan pasukan militernya di berbagai wilayah Polandia. Dalam situasi ketegangan itu, muncullah salah seorang pelopor pemimpin gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk memerdekakan Polandia. Dia bernama Brigadir Józef Pilsudski, yang melakukan langkah pertamanya untuk bergabung dengan blok sentral, diantaranya Kekaisaran Jerman dan Austria-Hongaria. Setelah itu, Brigadir Józef secara sigap memberlakukan wajib militer kepada seluruh pria Polandia agar dapat mengenyam pendidikan militer. Hingga pada tanggal 22 Agustus 1914, akhirnya dia berhasil mendirikan pasukan militernya sendiri yang diberi nama Tentara Legion. Meskipun kala itu Polandia mengandalkan suplai senjata dari sekutunya, namun beberapa warga masih merasa ketakutan untuk melawan kekuatan Kekaisaran Rusia yang sangat besar. Di saat yang sama di tempat lain, terlihat seorang mantan tentara Rusia bernama Józef sedang diburu oleh pihak militer Kekaisaran Rusia. Dia dinyatakan bersalah atas aksi pengkhianatannya terhadap Kaisar Rusia. Maka atas hal itu, ia berencana untuk melarikan diri agar bisa lolos dari pengejaran serta hukuman. Namun setelah segala upaya yang telah dilakukannya agar terhindar dari hukuman, ternyata tak membuahkan hasil. Akhirnya dia dapat ditangkap oleh tentara Kekaisaran Rusia dan berencana untuk diadili. Tapi di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba salah satu anggota dari tentara legion bernama Tadek Zarski berhasil menghadangnya, sehingga terjadilah baku tembak di antara mereka. Tak membutuhkan waktu lama bagi Zarski untuk bisa melumpuhkan pihak musuh, bahkan dia juga berhasil menyelamatkan Józef dari ancaman kematian. Setelah itu, Józef dibawa ke kota Krol, yang dimana tempat itu merupakan pusat pelatihan militer bagi tentara Legion Polandia. Di sana para warga diberikan pelatihan dasar kemiliteran oleh salah satu komandan dari Satuan Brigade 1 Resimen 1 Infanteri Legion Polandia bernama Letnan Stanislaw. Dan saat itu, Józef ditempatkan di dapur militer untuk sementara waktu agar bisa membantu para koki untuk menyiapkan berbagai kebutuhan konsumsi bagi personil Polandia. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, kini pasukan Polandia telah siap untuk terlibat ke dalam pertempuran besar. Apalagi para petinggi militernya telah menyatakan perang terhadap Kekaisaran Rusia secara terang-terangan.
Situasi itu pun membuat Zozek gelisah sehingga dia berupaya melarikan diri agar bisa menghindari perang dan hidup tenang di kampung halamannya. Namun, saat perjalanan pulang, Zozek tak sengaja melihat salah satu warga Polandia dalam kondisi tertekan akibat ulah serangan dari salah satu penembak jitu Kekaisaran Rusia. Awalnya Zozek ingin menyelamatkan warga tersebut, walaupun ternyata upayanya gagal, hingga akhirnya dia berinisiatif untuk melawan musuh walaupun tanpa persenjataan yang lengkap. Secara senyap, Zozek bisa melumpuhkan pihak musuh tanpa kesulitan, yang membuat situasi di kota itu kembali aman dan kondusif. Secara kebetulan aksi dari Zozek pun sempat dilihat oleh Letnan Kazubski yang sedang berpatroli, sehingga dia diberikan nama panggilan baru yang dikenal sebagai Wiza. Od dzisiaj będziesz wieża. Saat itu dia diberikan misi pertama yaitu untuk menjadi support para agen rahasia wanita yang salah satunya bernama Ola. Mereka ditugaskan oleh Letnan Kazubski agar bisa menghancurkan jalur rel kereta yang bisa digunakan oleh pasukan Rusia. Karena mereka meyakini bahwa pihak Rusia akan mengirimkan kereta-keretanya untuk memobilisasi pasukan tambahan. Za pół godziny wymarsz. Tak jest. Dalam misi rahasia itu, Ola bersama rekannya kini telah berada di lokasi. Dia berupaya agar bisa melewati penjagaan ketat dari pasukan Rusia. Dan setelah sekian lama melakukan negosiasi, pada akhirnya Ola bisa melewatinya hingga dia sangat leluasa melakukan misinya. Namun saat melancarkan aksinya itu, pihak Rusia tersadar bahwa para wanita itu tiba-tiba telah menghilang. Maka tentara Rusia sontak langsung merasa curiga dan secara cepat bertindak untuk menghentikan mereka. Sehingga dalam waktu yang sangat cepat sebuah ledakan yang berasal dari bom TNT mampu meluluh lantakan lokasi tersebut. Misi Ola dan temannya untuk menghancurkan jalur kereta akhirnya telah berhasil. Walaupun saat itu kondisi Ola serta rekannya kini berada dalam situasi bahaya. Karena mereka kini menjadi buruan utama para tentara Kekaisaran Rusia. Di tempat lain, Letnan Kazubski terlihat sangat gelisah karena para agennya masih belum kembali. Maka dari itu dia memerintahkan Zozek Wiza untuk melakukan penjemputan serta penyelamatan. Hingga beberapa jam kemudian, setelah berhasil sampai di lokasi kejadian, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh atasannya benar-benar terjadi saat diketahui salah satu agennya dalam kondisi tewas. Sementara Ola masih bisa diselamatkan dan saat itu berada dalam kondisi tertekan. Lagi-lagi Zozek Wiza berhasil menunjukkan skillnya sehingga dia berhasil menyelamatkan Ola. Namun tak berselang lama, tiba-tiba pasukan bala bantuan Kekaisaran Rusia mulai berdatangan yang menyebabkan baku tembak antara pasukan Legion dengan pasukan Kekaisaran Rusia tak terbendung lagi. Hingga peristiwa itu dikenal sebagai pertempuran Lousowek yang terjadi pada bulan Desember tahun 1914. Kali ini, tentara Legion harus mengakui kehebatan pasukan Kekaisaran Rusia. Bahkan dari pertempuran tersebut menyebabkan Zozek Wiza serta Letnan Kazubski dapat ditangkap oleh pihak musuh. Berita tertangkapnya Letnan Kazubski membuat Zarsky merasa terpukul. Pasalnya, dia mendapatkan surat pemindahan tugas oleh Letnan Zerzy ke Satuan Skuadron 2 Divisi Kavaleri yang dikomandoi oleh sepupunya sendiri yaitu Kapten Dunin. Dan yang paling menyakitkan, pemindahan itu sekaligus membuat dirinya harus berpisah dengan Ola, yang ternyata dia merupakan tunangannya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Juni tahun 1915, beberapa personil dari Skuadron 2 Kavaleri yang dikomandoi oleh Kapten Dunin melakukan penyerangan di wilayah Rokitna dengan misi untuk menjebol garis pertahanan parit yang telah dibangun oleh pihak musuh. Drugi szwadron!
Pertempuran itu berjalan dengan begitu sengit. Pihak Polandia secara cepat masuk ke dalam jantung pertahanan musuh meskipun rentetan peluru dari senjata mesin tipe machine gun terus digempurkan oleh pihak musuh. Tapi bagi mereka, gugur di medan perang demi membela tanah airnya adalah suatu kebanggaan tersendiri. Sehingga peperangan yang terjadi di wilayah Rokitna membuat Polandia berhasil melumpuhkan pertahanan Kekaisaran Rusia. Meskipun mereka harus berduka atas gugurnya para komandannya, seperti Kapten Dunin serta Letnan Topor. Kabar gugurnya para petinggi militer Polandia membuat pasukan Legion sangat berduka, apalagi mereka mendapatkan kabar bahwa sosok Zalski juga menghilang dalam pertempuran dan saat ini masih belum ditemukan. Sebagai tunangannya tentu saja Ola merasa gelisah dan selalu bertanya-tanya apakah orang yang dicintainya itu masih hidup, apakah sudah tewas. Di tempat lain, Letnan Kazubski serta Josek Viza telah berada di wilayah kekuasaan Rusia, tepatnya di wilayah Tarnów. Tak lama setelah itu, mereka berdua kini dipindahkan kembali ke wilayah Radomir, yang merupakan markas besar Angkatan Darat ketiga Kekaisaran Rusia. Dan di sana, mereka diinterogasi oleh seorang perwira Rusia yang fasih berbahasa Polandia. Polska. Kapitan Andrzej Złotnicki melduje się uprzejmie. Interogasi yang dijalankan Letnan Kazubski begitu mencekam. Pasalnya, pihak Kekaisaran Rusia tak mau mengakui adanya negara Polandia. Apalagi Letnan Kazubski menolak tegas untuk tunduk di bawah perintah Kaisar Rusia. Maka dari itu pihak militer Kekaisaran Rusia memindahkannya kembali ke wilayah distrik Vilsno untuk memenjarakannya. Di wilayah inilah Letnan Kazubski dan juga Josek Viza menjalin hubungan erat tali persahabatan. Mereka juga melakukan sebuah rencana untuk bisa keluar dari tempat itu. Dengan berbagai cara akhirnya keduanya bisa berhasil lolos dari penjara. Walaupun tak lama kemudian mereka berdua kembali menjadi buruan pihak militer Kekaisaran Rusia. Dalam ketegangan tersebut, Letnan Kazubski mengorbankan dirinya agar bisa menyelamatkan nyawa Josek Viza. Akibatnya, Letnan Kazubski dijatuhi hukuman mati pada tanggal 7 Februari tahun 1916. Dengan tuduhan makar, jenazahnya kemudian dimakamkan di wilayah Pilzno tanpa adanya batu nisan. Военно-полевой суд приговаривает вас... Josek Viza yang melihat eksekusi itu sangat terpukul, apalagi dia telah berhutang nyawa kepadanya. Maka untuk membalas kebaikannya, Josek Viza bersusah payah memindahkan sebuah batu agar bisa dijadikan tanda bahwa di dalamnya terdapat jenazah seorang pahlawan besar Polandia. Setelah kejadian itu, Josek Viza kini sudah melupakan niatnya untuk bisa kembali ke kampung halamannya. Dan sekarang ini dia lebih memilih untuk kembali turun sebagai seorang prajurit demi kemerdekaan Polandia. Apalagi, kini dia juga masih sangat berharap untuk bisa menjalin ikatan hubungan dengan Ola. Namun hubungan asmara mereka itu terhalangi oleh kembalinya sosok Zalski yang dahulu sempat dikatakan hilang dalam pertempuran Rokitna. Pada tanggal 4 Juli 1916, kesadaran warga Polandia akan kemerdekaan bangsanya sendiri kian meningkat, sehingga jumlah pasukan Legion Polandia semakin berkembang pesat. Maka dari itu mereka selalu dikirim ke medan pertempuran seperti yang sekarang ini terjadi di wilayah Kościuszówka. Di sana mereka berjuang dengan gigih dalam menghadang segala serangan dari pihak Kekaisaran Rusia. Kala itu, ketika tentara Legion sedang bertahan di benteng Parit, tiba-tiba terjadi sebuah kendala yang cukup serius. Pasalnya, kabel detonator yang dipasang untuk menghancurkan parit musuh seketika putus dan menjadi macet. Zalski yang saat itu telah kembali ke dalam pasukan Legion mencoba untuk memberanikan diri agar bisa menyambungkan kabel detonator tersebut. Dalam situasi mencekam dan derasnya desingan peluru, Zalski terus merayap sampai dia tiba ke lokasi yang telah ditentukan.
Alhasil, apa yang dilakukannya itu membuat detonator kembali bekerja. Dan dalam hitungan detik saja, akhirnya para pasukan Kekaisaran Rusia dapat dilumpuhkan. Walaupun efek ledakan besar yang dekat itu membuat Zarsky terluka cukup serius. Jacek Wiza yang melihat kejadian itu langsung berinisiatif untuk menolongnya meskipun keduanya masih berada dalam kondisi perselisihan akibat asmara. Di sisi lain, setelah sebagian pihak musuh dapat dilumpuhkan, kini giliran pasukan Legion Polandia yang melancarkan serangan secara all out sehingga membuat pertempuran jarak dekat pun tak bisa lagi dibendung. Akhirnya segala upaya yang dilakukan pasukan Legion di pertempuran Kostiosnovka membuahkan hasil yang cukup manis. Mereka kini bisa terbebas dari belenggu kolonial Kekaisaran Rusia dan cita-cita kemerdekaan semakin di depan mata. Di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa dalam pertempuran Kostiosnovka, pihak Polandia berhasil menunjukkan kekuatannya kepada Kekaisaran Rusia. Bahkan kekuatan Polandia kala itu nyaris 3 kali lebih kuat daripada pihak musuh yang berada di wilayah mereka. Pada tanggal 11 November tahun 1918, Perang Dunia Pertama resmi berakhir dan secara otomatis membuat Polandia resmi merdeka serta diakui sebagai negara berdaulat. Setelah 123 tahun lamanya mereka dijajah oleh 3 negara berbeda. Hingga dengan ini pula film pun akhirnya tamat. Itulah kisah dari alur film yang bisa kami persembahkan kali ini. Semoga bisa menghibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.